Hai para Nico user dan kaum ibu kaum pecinta loli sama dengan satu gelas susu. Oke, seperti di judul video kali ini guys, gue pengen bahas anime magic dengan karakter heroinnya atau ciwi-ciwinya itu yang memiliki kikitin sihir hibit teman-teman. Nah, ngerti nggak lu? Enggak kan? Mampus. Genre magic atau penyihir sepertinya banyak tuh diminati para wibu-wibu akut, terutama loli hunter ya pastinya. Jadi tenang aja, kalau soal loli gua mah jagonya guys. Kalian nggak salah channel kok. Nah, apa saja sih anime magic dengan karakter heroinnya itu memiliki kekuatan sihir yang hebat? Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Mahou Shoujo Tokususen Asuka. Nah, karakter utama di dalam anime ini bernama Asuka Otori. Ya, sebenarnya di dalam anime ini itu karakter utamanya itu tidak hanya satu orang saja, tapi ada 4 orang guys. Makan tuh ya, 4 cewek di dalam anime ini guys. Sama aja kayak dengkul lu bakalan kosong. Walaupun ada 4 karakter utama, namun ya di anime ini yang paling menonjol itu adalah karakter si Asuka ini ya, seperti di judul animenya ya. Nah, di ceritanya sendiri menceritakan ketika ras binatang berbahaya yang dikenal dengan Disas itu menyerang. Roh-roh dari dunia lain membentuk aliansi dengan bumi dan memberikan gadis-gadis tertentu kekuatan untuk menjadi gadis ajaib dan bertarung melawan mereka. Salah satu gadis penyihir yang bernama Asuka Otori ini berusaha untuk kembali hidup normal guys, seperti manusia biasa. Namun akhirnya Disas ini kembali muncul guys, dan menyebabkan si Asuka ini tidak jadi pensiun dan bergabung dengan salah satu squad yang isinya itu gadis-gadis penyihir. Nah, tujuan gadis-gadis ini adalah untuk melawan ancaman baru ini guys. Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden. Anime seri ini merupakan adaptasi dari game spin-off anime di tahun 2011 guys. Dan besok Mahou Shoujo Madoka Magica akan mendapatkan musim keduanya. Nah, anime dengan karakter utama yang bernama Iroha Tamaki ini merupakan seorang Mahou Shoujo dari kota Takarazaki. Nah, di dalam anime ini dikisahkan dia ini pergi ke sebuah kota yang bernama Kamihama untuk mencari adiknya yang hilang bernama Ui Tamaki guys. Makanya kalau lu punya adik cewek nih ya, saran gua aja, titipin aja ke gua, nggak bakalan hilang. Kalau masalahnya sampai hilang gini kan jadi ribet kan. Di sana Iroha ini bertemu dengan beberapa Mahou Shoujo lainnya yang sikapnya itu unik-unik gitulah guys. Tapi si Iroha ini cukup dewasa buat menanggapi mereka. Nah, ini nih contoh, walaupun badannya itu loli, kecil, imut gitu, dia ini punya tanggung jawab untuk mencari adiknya. Dan dia juga bisa bersikap dewasa guys, bukan kayak lu, udah badannya gede sih gede, berak aja masih minta cebok. Pada awalnya Iroha hanya ingin mencari adiknya, tetapi ternyata dia menemukan sebuah hal yang membuat situasinya itu semakin rumit ya guys. Banyak masalah-masalah yang menghadapinya lah. Endro, anime yang digarap oleh studio yang bernama Gokumi guys. Itu tuh studio yang ngegarap anime-anime yang kebanyakan itu karakternya loli-loli guys. Entah ada dalangnya yang pedofil apa gimana di studionya. Ya intinya Jos Marco Jos lah untuk studio ini kalau soal lolinya guys. Karakter utama di dalam anime ini ada 4 wanita lagi guys, yang bakalan membuat dengkulmu itu bakalan kosong, tak tersisa sama sekali. Apalagi ini loli semua guys. Udahlah, sama aja kayak seumur hidup ngenolet di penjara lu bakalan. Nah, layaknya anime-anime fantasi lainnya, di sebuah pulau hidup seorang raja iblis beserta sang pahlawan yang bertugas untuk melawannya. Dan mereka ini selalu muncul di setiap generasi. Nah, para gadis-gadis ini bersekolah di sekolah petualang untuk mengalahkan sang raja iblis guys. Ini ya, di pulau itu kan nggak mungkin nggak ada cowok tuh ya. Kenapa nggak cowok aja yang disuruh berantem gitu melawan raja iblis, malah cewek gitu? Emang cowok-cowok di sini tuh ya mintanya dimanja-manja, emang berak ya. Meskipun begitu ya, keempat gadis ini tampaknya begitu menikmati kehidupannya yang begitu santai dan tidak terlalu memikirkan cara untuk menghadapi kemunculan sang raja iblis guys. Tapi nantinya pas ada raja iblis, pusing-pusing lah kalian ngadepin, Hirozuku Sekai no Ashitakara. Anime dengan karakter utama yang bernama Tsukishiro Hitomi dan Tsukishiro Kohaku. Mereka ini sebenarnya adalah cucu nenek teman-teman, bukan ya kakak adik atau suami istri. Nenek cucu mek.
menceritakan kehidupan seorang penyihir wanita yang bernama Sukishiro Hitomi yang tidak bisa melihat warna di dunia yang dia tinggali. Terlihat dari raut wajahnya bahwa Hitomi ini sangat tertekan dengan kondisi yang dia miliki. Mengerti dengan kondisi ini, neneknya yaitu Sukishiro Kohaku memutuskan untuk mengirim Hitomi ke 60 tahun yang lalu menggunakan sihir, teman-teman. Dengan harapan Hitomi ini akan bertemu neneknya saat masih SMA dan dapat menemukan kebahagiaan di masa itu, teman-teman. Ya, pastinya ceritanya itu bakalan berpusat pada si Hitomi ya, yang pada awalnya tidak mengerti apa-apa yang harus dia lakukan di 60 tahun yang lalu. Ya iyalah, coba lu gua lempar ke 100 tahun yang lalu lah. Gak ada anime, gak ada doujin, gak ada nekopoi. Lu mau ngocok pakai apa? Pakai pantat kambing? Kan kagak mungkin. Namun, kemudian dengan bantuan neneknya pada saat itu waktu SMA ya, akhirnya si Hitomi ini memiliki tujuan awal yaitu bergabung di klub seni dan juga fotografi, teman-teman. Nah, disitulah dia bertemu dengan cowok anggota klub yang pinter banget menggambar, teman-teman. Nah, secara tidak sengaja nih ya, Hitomi ini berhasil melihat hasil gambar si cowok ini yang merupakan satu-satunya hal yang dapat terlihat warnanya oleh Hitomi, guys. Nah, dari situlah Hitomi penasaran bagaimana agar warna-warna di dunia ini dapat terlihat kembali dan merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Grand Bell dengan karakter utama yang super kawaii nih bernama Mangetsu Kohinata. Anime ini berlatar cerita di dunia yang keberadaan sihir itu pernah ada, tapi telah lama menghilang, teman-teman. Ceritanya itu baru dimulai nih ketika si Mangetsu ini tersadar bahwa kotak bekal makan siangnya itu tertinggal di kelas. Mangetsu memutuskan untuk mengambilnya kembali meski matahari sudah hampir terbenam. Namun saat dia ini sampai di kelasnya, Mangetsu ini secara tiba-tiba ya berpindah ke dunia di mana para robot yang disebut dengan Armanox saling bertarung satu sama lain. Nah, di sanalah dia ditolong oleh Shingetsu, seorang pengendara Armanox yang berasal dari Jerman, teman-teman. Nah, semenjak kejadian itulah Mangetsu ini harus berurusan dengan yang namanya sihir, guys. Padahal dia ini sebelumnya itu belum pernah tuh sedikit pun berkaitan dengan dunia sihir. Bahkan ya, malah pernah dia tidak tertarik sama sekali dengan dunia sihir, teman-teman. Namun ya karena untuk membantu temannya yang sudah menyelamatkan dia, jadinya untuk membalas budi dia harus ikut dalam pertempuran antar penyihir, teman-teman. Grimm's Not The Animation, anime dengan dua karakter utama wanita yaitu Reine dan Sen, teman-teman. Nah, uniknya untuk anime ini latar cerita dan tokoh Grimm's Not itu selalu mengikuti cerita fiksi atau non-fiksi. Nah, uniknya untuk anime ini latar cerita dan tokoh Grimm's Not itu selalu mengikuti cerita fiksi dan non-fiksi terkenal seperti Cinderella, Akazukin anime zaman bahala yang cewek berkerudung merah gitu, dan Aladdin, sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh kaum awam, teman-teman. Nah, episode pertama anime Grimm's Not ini langsung mengajak penonton masuk ke dalam dunia Akazukin dan permasalahan yang ada di dalamnya. Cerita berlatar di dunia yang diciptakan oleh makhluk yang dikenal dengan storyteller. Saat lahir, semua orang yang ada di dunia ini memiliki buku takdir yang berisi semua hal tentang kehidupan mereka. Namun storyteller tak bertanggung jawab yang dikenal dengan Chaos Teller menulis kejadian-kejadian buruk di dalam bukunya tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di dalamnya, guys. And Fierce. Nah, sama kayak anime-anime tadi nih, guys, karakter anime ini terdapat 4 ciwik-ciwiknya, guys. Jadi 4 ciwik-ciwik sama dengan ya lu jadi gila. Ya karena mereka ini satu grup ya, jadi ya mereka ini tokoh utamanya, guys. Anime ini menceritakan kisah di mana alam semesta ini memiliki 5 dunia, guys. Dunia hitam tempat di mana kegelapan dan sihir berada, dunia merah yang dilindungi oleh para dewa, dunia putih pusat ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dunia hijau yang dikendalikan oleh senjata dan militer, dan yang terakhir dunia biru yaitu bumi, teman-teman. Suatu hari ada portal yang menghubungkan kelima dunia tersebut dan terdapat dunia yang disebut dengan World Connect, teman-teman. Itu adalah tanda kehancuran yang akan datang. Ketika dunia kristal telah kehilangan kekuatannya, kelima dunia ini akan menyatu dan menghancurkan segalanya. Saat itulah akhir dari semua dunia, teman-teman. Gadis-gadis yang mempunyai kemampuan khusus harus melindungi pulau Serian di bumi, teman-teman. Orang-orang menyebut mereka itu adalah gadis progres, teman-teman, yang memiliki kemampuan khusus yaitu Exit, teman-teman.
Sedangkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan mereka dengan progresnya disebut dengan driver guys. Nah, dengan para cewek-cewek progres tersebut, mereka ini dapat memperkuat kemampuan berdasarkan hubungan mereka dengan para driver. Untuk mencegah akhir dari dunia tersebut itu, para gadis tersebut itu harus berjuang melawan Uroboros guys. Martian Madsen. Terakhir nih guys, anime dengan karakter utama wanita yang bernama Hazuki Kagimura merupakan seorang gadis yang suka membaca dan sering melamun teman-teman. Nah, kenapa kok dia ini sering melamun? Apa dia ini sedang putus cinta? Lu kira cewek-cewek BPJS yang sering putus cinta? Nah, balik lagi nih guys, dia ini sering melamun dan menyendiri dikarenakan hubungan keluarga barunya yang kurang baik. Ya, ada kemungkinan semenjak ibunya itu meninggal, jadi hidupnya itu kurang bahagia. Suatu hari nih ya, sepulang sekolah saat di perpustakaan, salah satu rak yang berada di sana mengirimnya menuju sekolah sihir di dunia lain teman-teman. Di sekolah sihir tersebut itu dia bertemu dengan Shizuka Tsuchimikado teman-teman. Dia pun menyadari bahwa setiap gadis yang dipanggil ke sekolah tersebut itu adalah gadis yang terpilih untuk menggunakan sihir atau dongeng atau cerita rakyat tersebut teman-teman. Sebenarnya saat akan masuk ke sekolah sihir itu, Hazuki ini ditawari dua pilihan teman-teman. Yang pertama itu pilihan untuk mengembalikan buku itu dan dia ini kembali hidup di dunia asalnya, atau dia ini mempelajari sebagai pengguna buku yang baik teman-teman. Dan akhirnya si Hazuki ini memilih pilihan yang kedua karena dia ini ingat dengan pesan ibunya dulu teman-teman, bahwa dia ini harus menemukan ceritanya sendiri guys. Nah, itulah anime-anime magic dengan karakter utamanya ini adalah wanita yang memiliki kekuatan sihir yang hebat teman-teman. Nah, manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar. Gua tahu pasti anime-anime yang karakter utamanya itu loli-loli kan. Nah, gua mah tahu guys. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusril Neko undur diri, sampai jumpa di next episode.